Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Tanpa basa-basi kita bacain novel Murder Back chapter 5796. Di sini diceritakan pengejaran masalah ras manusia bukan tanpa tujuan, terutama karena ada lebih banyak masalah klan tinta daripada ras manusia. Jika mereka mengejar mereka tanpa rencana apapun, kemungkinan mereka akan menderita beberapa korban yang tidak perlu. Untungnya saat para masalah klan tinta melarikan titik yang sang telah membuat pengaturan yang diperlukan. Semua masalah ras manusia telah berkumpul untuk saling mendukung, membentuk formasi pertempuran saat mereka mengejar musuh. Meskipun ini akan mengakibatkan pemborosan beberapa kekuatan mereka, itu juga akan menjamin keselamatan sekutu mereka. Apalagi sebelum pengejaran, Kian Sang sudah memperingatkan mereka untuk tidak mengejar terlalu dalam. Kali ini jumlah master klan tinta yang telah memasuki dunia tunggu alam semesta pasti tidak terbatas pada yang telah muncul sebelumnya. Ada lebih banyak lagi yang bersembunyi di bayang-bayang. Berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap klan tinta. Singkatnya, dalam pengejaran ini, jika kamu bisa membunuh, kamu akan membunuh. Jika kamu tidak bisa membunuh, kamu tidak akan memaksanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari setelah pertempuran sebelumnya. Terlepas dari apakah ras manusia itu kuat atau lemah, apakah itu Master Orde ke-8 lama atau baru, mereka semua terluka, tetapi luka mereka sangat bervariasi, membuat mereka sulit untuk terus bertarung. Hanya 3 Orde ke-9 yang tak terkalahkan, apakah itu Yang Kui, Aoyang Li, atau Thunder Shadow yang telah mengambil alih tubuh Yang Kui. Di dunia tunggu alam semesta ini tidak ada klan tinta yang bisa menandingi mereka. Saat Thunder Shadow terus mengamuk, semua master klan tinta yang ditemuinya terbunuh, bahkan Pseudo Lalot. Pengejaran berlanjut selama beberapa hari sebelum semua orang kembali. Ketika Thunder Shadow kembali dari kehampaan dengan tubuh fisik Yang Kui, dia melihat sekelompok besar ras manusia berkumpul di medan perang aslinya. Merasakan auranya, banyak definisi langsung menyapu. Sudut mulut Thunder Shadow berkedut saat dia bergumam. Saudara kedua, katakan pada mereka. Aku tidak pandai berbicara. Mengatakan demikian, matanya tiba-tiba menjadi kerup dan redup. Pada saat berikutnya, matanya menyala lagi dan senyum pahit muncul di wajahnya saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Ketika dia membunuh musuh-musuhnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tetapi sekarang dia bersembunyi betapa bencinya. Namun ada beberapa hal yang dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Setelah merapikan pakaiannya dan mengedarkan prinsip ruang, dia maju selangkah dan muncul di depan para mas ras manusia. Kakak laki-laki yang gue selama ini gelisah tiba-tiba berseru kaget. Sebelumnya dia juga menyaksikan perubahan situasi Yang Kui, tetapi pada saat itu dia tidak terlalu jelas tentang apa yang terjadi dan tidak punya waktu untuk menanyakannya. Hanya setelah mendengar penjelasan Aoyang Li, dia mengetahui bahwa kakaknya telah mengembangkan teknik khusus yang kemungkinannya untuk membagi sumber daya dan membentuk 2 klon. Ketika tubuh-tubuh bergabung bersama, sumber menyatu bersama, kemungkinan dia tidak menembus belenggu mereka dan naik ke Orde ke-9, mengubah arus dan mengubah kelelahan ras manusia menjadi kemenangan. Namun tampaknya ada semacam masalah dengan teknik ini, menyebabkan kesadaran Yang Kui tertidur lelap dan kesadaran Kaisar Agung Bayangan Guntur mengambil alih tubuhnya. Setelah mendengarkan penjelasan Aoyang Li, banyak keraguan di hati semua orang menjadi jelas. Alasan mengapa alam semesta kecil Yang Kui dapat menerima Fang Tianqi dan juga merupakan Orde ke-8 dan bahkan Kaisar Agung Bayangan Guntur adalah karena budaya mereka adalah klonnya. Monayu melarikan diri sementara Yang Kui mengejarnya, tetapi tidak berhasil karena Kaisar Agung Bayangan Guntur yang telah mengambil alih tubuhnya tidak dapat menggunakan spesies daunnya, sehingga sulit untuk mengejarnya. Semua orang diam-diam terkejut. Di dunia ini selain pil Open Heaven kualitas terbaik, sebenarnya ada metode mendalam yang kemungkinan seseorang untuk menembus belenggu metode Open Heaven. Ini jelas merupakan kabar baik. Harus diketahui bahwa ada banyak kultivator ras manusia yang terjebak di puncak Orde ke-8. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ke-9 sepanjang hidup mereka dan telah mencapai batas martel daun mereka. Juga sulit untuk menemukan pil Open Heaven kualitas terbaik. Jadi jika mereka mempromosikan teknik ini, ras manusia mungkin memiliki lebih banyak Orde ke-9 di masa depan. Meskipun dari penampilan Yang Kui sebelumnya masih ada beberapa masalah dengan teknik ini, tetapi dibandingkan dengan maju ke Orde ke-9, apa masalah ini? Ini jelas merupakan teknik yang dapat mengubah sistem kultivasi ras manusia saat ini. Thunder Shadow tidak memahami Dao Space, jadi Yang Kui menggunakan Space Ability-nya untuk bergerak. Kali ini secara alami menyebabkan Yang Kui jadi salah paham. Yang Kui dengan lembut mengangguk ke arahnya dan berkata, "Pas masih tidur, saya Old Fang." Semua orang saling memandang dengan cemas. Pertama, Thunder Shadow telah mengambil alih tubuh Yang Kui dan sekarang itu adalah Fang Tianqi. Tampaknya seni normalisasi 3 bagian cukup bermasalah. Jejak kecewaan melintas di mata Yang Kui, tetapi ketika dia berteman lama dengan Fang Tianqi, dia mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan cemas, apakah dia akan bangun?
Bang Tianci menjawab, mungkin tidak ada masalah. Mungkin Aoyang Li mengerutkan kening. Jawaban yang tidak pasti ini membuatnya agak khawatir. Bang Tianci berkata untuk membunuh Monaya sesegera mungkin pas memanggil Dragon Pet dan menerobos sungai ruang waktu, menyebabkan gerak daunnya menjadi terlalu bergejolak. Terlebih lagi pertarungan berintensitas tinggi yang berkepanjangan menyebabkan luka-lukanya menjadi cukup serius, menyebabkan kesadarannya tenggelam tetapi belum mencapai titik paham. Jadi ada kemungkinan besar dia akan bangun, apapun kapan dia akan bangun sulit untuk mengatakannya. Setelah mengatakan ini dia tertawa kecil. Semuanya tidak perlu khawatir, apakah itu aku atau Thunder Shadow. Kita berdua berasal dari tubuh utama. Pada akhirnya kita hanya klon tubuh utama. Meskipun kita memiliki pikiran kita sendiri, kita tidak akan membahayakan tubuh utama. Dia juga bisa mengatakan bahwa para penguasa ras manusia khawatir Yang tidak akan bangun lagi dan atau cloningnya akan mengambil alih tempatnya. Jadi dia menjelaskannya. Yang Kyo dan bersembunyi di belakang. Yang gue mengangguk berat. Fang tua, aku percaya karaktermu. Bang Tianci melirik dan tersenyum. Wajah Yang Kyo terkejut, merasa agak bersalah. Berharap dia bisa merobek Void Guard dan merangkak ke dalam. Oleh Fang tahu banyak rahasianya. Banyak diantaranya adalah rahasia yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun sebelumnya. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Old Devang yang tampaknya jujur sebenarnya adalah tiruan dari ayah angkatnya? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengungkapkan pikirannya pribadinya selama ini. Sudah berakhir. Saya khawatir saya tidak akan memiliki wajah untuk melihat ayah angkat lagi. Sekarang dia memikirkannya. Penampilan Old Devang selama beberapa tahun terakhir memang agak aneh. Kadang-kadang memberinya senyum yang berarti. Saudaramu Devang, apakah menurut kamu seni normalisasi 3 bagian dapat dipromosikan? Kiang Sang bertanya. Kelompok kultivator Orde ke-8 lama yang telah berkultivasi selama beberapa hari dan telah tersebar di sekitar menunggu hasilnya tidak dapat membantu menusuk telinga mereka. Hal ini sangat penting dan terkait dengan apakah mereka bisa maju ke Orde ke-9 di masa depan. Fang Tianci berkata, seni normalisasi 3 bagian ini diturunkan oleh Wuguang. Wuguang dapat dikatakan sebagai reinkarnasi dari Si. Dari teknik rahasia ini juga berasal dari Si. Teknik rahasia ini mungkin tampak mendalam tetapi sebenarnya memiliki banyak keterbatasan. Pertama-tama, jika kamu ingin mengolah klon, kamu harus memotong jiwa kamu sendiri. Ini sangat sulit bagi orang biasa. Memisahkan jiwa seseorang. Aoyang Li tidak bisa menahan diri untuk berseru. Meskipun Yang telah memberitahunya tentang seni normalisasi 3 bagian, dia tidak memberitahunya dengan cepat bagaimana menggunakannya. Sekarang setelah dia mendengar Fang Tianci membicarakannya, dia mengerti betapa berbahayanya itu. Memutuskan jiwa bukanlah lelucon, apalagi jika jiwa seorang rusak, akan sulit untuk dipulihkan. Fang Tianci mengangguk, ketika jiwa seorang terbagi menjadi 2, rasa sakit dan luka bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Yang paling ringan adalah hilangnya energi spiritual seseorang. Yang paling parah adalah hancurnya jiwa dan kematian seseorang. Proses ini harus diulang 2 kali. Karena untuk mengolah 2 klon seseorang secara alami harus memutuskan jiwa mereka 2 kali. Dan pada saat yang sama, risiko kematian di tempat harus ditanggung 2 kali. Alasan mengapa Bos dapat menahan rasa sakit ini adalah karena setelah bertarung dengan Tuan Klan